Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Berjumpa kembali sama Made, belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pemade jumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini Pemade ingin melanjutkan pembahasan tentang teori relativitas khusus Einstein, tetapi untuk percobaan Michelson-Morley dan transformasi Lorentz. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik kita lanjutkan relativitas Newton. Sebelum tahun 1900, mekanika Newton merupakan teori yang cukup sukses dalam menjelaskan permasalahan dinamika partikel benda saat itu. Dalam mekanika Newton ada suatu kerangka khusus yang disebut kerangka inersial, di mana hukum Newton mempunyai bentuk yang sama dalam kerangka tersebut. Kerangka inersial ini adalah kerangka yang memenuhi hukum pertama Newton, yaitu sebuah kerangka diam atau bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap yang lain. Hubungan antara kerangka inersial satu dengan yang lainnya adalah melalui apa yang disebut dengan transformasi Galilea. Selamat menyimak penjelasan berikutnya. Mari adik-adik lanjutkan, yaitu kerangka acuan. Di sini ada dua kerangka acuan S dan X aksen. Ada sebuah kereta bergerak pada kerangka acuan S aksen dalam arah sumbu X aksen yang akan diamati oleh pengamat pada kerangka S yang juga searah dengan sumbu X. Nah, hubungan koordinatnya yang diamati oleh pengamat yang berada di bumi maupun yang berada di peta, lihat yang mana koordinatnya, hanya berubah pada koordinat yang searah dengan gerakan. Ingat, kereta bergerak dengan kecepatan v, sehingga koordinat X aksen sama dengan X min Pt, sedangkan koordinat yang lain besarnya tetap, baik pada Y aksen dan Y, Z aksen dan Z, waktunya juga sama. Untuk kecepatannya juga yang berubah hanya pada besaran yang searah dengan gerakan, yaitu pada sumbu X. Nah, dalam hal ini, ingat kecepatan turunan posisi terhadap waktu. Sehingga komponen kecepatan pada sumbu X aksen sama dengan turunan kecepatan pada sumbu X dikurangnya dengan V. Sedangkan kecepatan pada sumbu-sumbu yang lain besarnya sama. Nah, terakhir yaitu percepatan turunan kecepatan terhadap waktu. Lihat yang kanan bawah, itu A dV per dt, tiap sistem koordinat besarnya sama. Nah, ingat kalau sistem koordinat inersial atau diam, percepatannya adalah 0. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan percobaan Michelson-Morley, yaitu membuktikan keberadaan daripada zat tetar yang sebelumnya dinyatakan bahwa cahaya merambat melalui zat tetar menggunakan prinsip interferensi dan alatnya disebut dengan interferometer. Lihat gambar yang kiri atas. Interferometer Michelson-Morley terdiri atas sumber cahaya, dua cermin datar M1, M2, di P itu ada cermin datar transparan yang jaraknya L1 ke M1, L2 ke M2, dan di bawah ada teleskop untuk mengamati cahaya datang dan pantul yang melalui M1 dan M2. Nah, bila sekarang dianggap bahwa zat tetar wadah bergerak ke kanan dengan kecepatan v, maka cahaya datang dan pantul yang teramati pada cermin 1, lihat yang kanan atas, T1, itu berarti ingat waktu itulah jarak dibagi dengan kecepatan. Jadi T1 sama dengan L1 per C min P untuk cahaya pantul, C itu adalah laju cahaya, plus untuk cahaya datang tadi L1 per C plus P. Disederhanakan sama dengan 2 C L1 per C kuadrat min P kuadrat. Disederhanakan, T1-nya ada 2 L1 per C kali 1 per 1 min P kuadrat per C kuadrat.
Mari sekarang kita simak untuk waktu pada cermin yang kedua. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan untuk menghitung waktu antara cahaya datang dan pantul pada cermin yang kedua. Nah, seandainya tadi cahaya bergerak dengan kecepatan C, ether bergerak ke kanan dengan kecepatan P, maka keberadaan daripada cermin yang kedua untuk cahaya datang dan pantul seperti pada gambar kiri atas. Sehingga T2-nya nanti adalah cahaya datang dan pantul, yaitu T2 sama dengan waktu dari PM2 ditambah waktu M2 ke P sama dengan 2 kali waktu dari P ke M2. Nah, dengan bantuan Pitagoras, perhatikan segitiga siku-siku, L2 kuadrat ditambah Pi T2 per 2 kuadrat sama dengan C kali T2 per 2 kuadrat. Nah, kumpulkan yang mengandung unsur kecepatan, diperoleh bahwa lihat yang tengah-tengah L2 kuadrat sama dengan C kuadrat min Pi kuadrat kali T2 kuadrat per 4. Tarik akarnya, peroleh yang kiri di tengah-tengah bawah gambar, T2 sama dengan 2L2 per C per 1 min Pi kuadrat per C kuadrat pangkat setengah. Atau bisa juga nanti T2-nya adalah 2L2 per C kali per akar 1 min Pi kuadrat per C kuadrat. Sehingga beda waktu antara kedua lintasan menjadi, lihat yang tengah-tengah, delta T sama dengan T2 kurang T1. Masukkan besaran yang tadi sama dengan 2 per C kali L2 per akar 1 min Pi kuadrat per C kuadrat kurang L1 per 1 min Pi kuadrat per C kuadrat. Nah, supaya nanti bisa diselesaikan dengan menggunakan bantuan binom Newton di matematik, yaitu besaran daripada 1 per akar 1 min X kuadrat sama dengan 1 plus setengah X kuadrat ditambah 3 per 8 X pangkat 4 ditambah 5 per 16 X pangkat 6. Nah, diambil beberapa suku. Seandainya nanti kita anggap bahwa L1 sama dengan L2 sama dengan L, maka lihat yang kiri bawah, perbedaan waktunya nanti adalah delta T sama dengan 2L per C kali 1 plus Pi kuadrat per 2 C kuadrat kali 1 plus Pi kuadrat per 2 C kuadrat min 1. Nah, disederhanakan, diperoleh bahwa delta T-nya nanti adalah, lihat yang bawah, pilih L per C kali Pi per C kuadrat. Nah, sebelumnya dianggap bahwa kelajuan ether sama dengan kelajuan bumi mengorbit matahari, yaitu 3 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Nah, dilihat dari besaran tadi delta T yang di bawah, Pi per C kuadrat, besaran itu sangat kecil sekali, sehingga dianggap bahwa delta T-nya mendekati 0. Demikian pula tidak ada perbedaan lintasan optik, sehingga dapat disimpulkan dari percobaan Moulay yang pertama, zat ether itu tidak ada. Yang kedua, kecepatan cahaya selalu sama dalam segala arah. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari ada kelanjutan, yaitu transformasi Lorentz. Transformasi Galileo hanya cocok untuk benda yang bergerak dengan kecepatan di bawah kecepatan cahaya. Transformasi Lorentz yang berlaku untuk semua kelajuan mulai dari 0 sampai kelajuan sama dengan cahaya. Nah, kita kembali ke sistem kerangka acuan S dan S aksen seperti pada transformasi Galileo. Ini ada sebuah kereta, dalamnya ada seorang penumpang yang bergerak dengan kecepatan UX aksen, diamati nanti oleh pengamat yang berada di luar. Kerangka S aksen bergerak dengan kelajuan P. Nah, menurut transformasi Lorentz, lihat yang di bawah, koordinatnya menjadi yaitu X aksen sama dengan gamma kali 1, gamma kali X min Pi kali T, di mana gamma itulah faktor transformasi, nanti besarnya adalah 1 per akar 1 min Pi kuadrat per C kuadrat. Sedangkan besar yang lain, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z. Demikian pula, berdasarkan transformasi Lorentz, waktu yang diamati di kerangka acuan S aksen dan S adalah berbeda.
Lihat yang di bawah, T aksen sama dengan gamma kali 1 T min Pi per C kuadrat kali X. Ada faktor transformasi sebesar gamma terhadap waktu. Nah, sekarang kita lihat transformasi Lorentz untuk kecepatan. Nah, anggap kecepatan hanya terjadi pada sumbu X. Lihat yang tengah-tengah, kecepatan yang diamati oleh pengamat pada sumbu X, Ux sama dengan Ui aksen plus Pi per 1 plus Ux aksen kali Pi per C kuadrat. Nah, sedangkan pada sumbu Y dan Z, dy sama dengan dy aksen, dz sama dengan dy aksen, sehingga kecepatan pada sumbu Y itu bisa tuliskan bahwa Uy sama dengan Uy aksen per gamma kali 1 plus Pi Uy aksen per C kuadrat, sedangkan pada Z, UZ sama dengan UZ aksen per gamma kali 1 plus Pi UZ aksen per C kuadrat. Dimana ingat bahwa Ux aksen adalah kecepatan penumpang di dalam kereta. Pi itu kecepatan kerangka acuan S aksen. Ux itu adalah kecepatan yang diamati oleh pengamat yang berada di kerangka acuan S. C itu adalah laju cahaya. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat. Baik, ada kita lanjutkan yaitu inverse, kebalikan dari persamaan kecepatan yang tadi. Jadi sekarang kebalikannya, kalau dihitung dari kerangka acuan S aksen, maka nanti kecepatannya Ux aksen sama dengan Ux min Pi per 1 min Ux kali Pi per C kuadrat. Uy aksen sama dengan Uy per gamma kali 1 min Pi Uy per C kuadrat. UZ aksen sama dengan UZ per gamma kali 1 min Pi kali UZ per C kuadrat. Jadi begitu adik-adik, ingat kalau nanti Ux aksen kali Pi per C kuadrat sangat kecil, maka akan kembali ke perumusan relativistik klasik. Mari kita lihat contoh berikutnya. Selamat. Mari adik-adik lanjutkan. Lihat contoh berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang transformasi Lorentz. Superjet bergerak dengan kecepatan 0,8 C di sepanjang sumbu X relatif terhadap seorang pengamat. Pesawat lain bergerak dengan kecepatan 0,8 C relatif terhadap pesawat superjet. Berapa cepatkah pesawat terbang kedua bergerak relatif terhadap pengamat tersebut? Jadi diketahui data yang ada, Ux aksen sama dengan 0,8 C, Pi sama dengan 0,8 C, ditanyakan Ux yang berapa? Jawab, ingat rumus sebelumnya, Ux sama dengan Ux aksen plus Pi per 1 plus Ux aksen kali Pi per C kuadrat. Masukkan angkanya. Nah, ingat di situ dalam bentuk C, nanti C-nya dicoret. Lihat yang di bawah, Ux sama dengan 0,8 C ditambah 0,8 C per 1 plus 0,64. Jadi 0,8 kuadrat. C kuadrat dicoret. Jadilah kecepatan pesawat tersebut menurut pengamat di bumi 0,98 laju cahaya. Jadi begitu ada yang bisa saya berikan tentang percobaan Michelson dan Morley serta transformasi Lorentz. Jangan lupa mencoba soal berikut untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.